Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana min madatihi wa afada 'alaina min barakatihi wa asrarihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'a fi uyubin nikahi al-musbitati lil-khiyari fihi faqala wa turaddul mar'atu ay zawjatu bi khamsati uyubin haduha bil junun sawa'un atwaqa aw aqa'a qabla al-'ilas aw la fakharajat al-imam fala yasbutu bihi fasl nikahi walau dama khilafan lil mutawal wa thaniha bi wujudil judam bidzalil mu'jamati wa huwa illatun yahmuru minha al-'adhu summa yaswadda summa yataqatta'u summa yatanata. Selanjutnya melanjut kepada ada beberapa hal seorang istri itu boleh, jika bukan wajib, boleh untuk dikembalikan. Dikembalikan disebabkan ada faskhul nikah. Jadi nikahnya itu bada faskhul karena tolak, bada faskhul karena uyuh. Kalau faskhun karena tolak berarti ditolak suami. Tetapi kalau faskhun uyuh kaitu secara otomatis boleh suami mengembalikan istri kepada orang tuanya sebagai isyarat masa nikah. Kenapa? Karena ada syarat-syarat nikah yang tidak dipenuhi di dalam, terutama bagi istri. Ada apa saja wanita yang diperbolehkan untuk dikembalikan yang padanya menjadi rusaknya nikah? Pertama, wa turaddul mar'ah, dan dikembalikan siapa wanita az-zaujatu, artinya istri, bi khamsati uyubin, dengan 5 beberapa aib cacat. Ahaduha, adapun salah satunya bil jununi, ialah karena gila. Ketika akad gila-gila, misal pada saat setelah selesai, misal setelah akad maksudnya, tapi qabla al-'ilaj, sebelum berhubungan, maka boleh kembalikan. Tapi sebelum berhubungan, misal akad kemudian ada 2 anak, misal belum berhubungan, qabla al-'ilaj, maka boleh untuk dikembalikan ketika tiba-tiba dari bini itu gila misalnya. Ada bersama dengan gila al-umma ini kan ayat bisa. Al-umma ini kan ayat misalnya tiba-tiba semampun, kemudian kayak orang dia kejinan. Kalau al-umma ini tidak boleh dikembalikan. Kenapa? Ya karena memang agama itu tidak terus-menerus, karena kadang komat, kadang tidak. Tapi kalau junun ini kan beda, agama ini kan penyakit. Memang ada penyakit bagi dia itu ayat biasa, ayat.
abadan, sehingga dia tidak boleh orang ayan itu dikembalikan. Tapi kalau orang gila boleh. Wasaniha biwujudil juda. Yang kedua, istri punya penyakit juda. Milana di dalam fikih orang ini suami istri dilarang berhubungan ketika masa-masa haid, karena akan menjadikan anak juda. Juda itu kenapa? Karena orang haid itu, maaf yang dikatakan darah haid ini kan darah yang panas darah haid. Makanya orang perempuan ketika keluar darah haid ini kadang sakit, kadang tidak sehat, merasa kesakitan karena panas. Maka ketika ada proses pembuahan pada saat itu, maka akan bertemu sperma dengan darah yang panas, sehingga akan merusak sel-sel. Nah, yang akan melahirkan dia mengakibatkan penyakit juda. Juda itu penyakit yang anggota badannya berwarna merah, kemerah-merahan, kemudian berubah menjadi hitam, kemudian sendi-sendinya itu putus. Kenapa? Selanjutnya ya penyakit persendian, tapi diawali dengan badan yang berwarna merah kayak beri-beri itu, kemudian dia berubah menjadi hitam dan tubuh ini menjadi rontok di persendian. Kenapa? Karena pada saat pembuahan itu bertemu dengan sesuatu yang panas. Milana menajunan awalnya selalunya dengan minum apa obat kartinde kata tadi, sehingga metrojos itu kan panas. Mungkin mana sehat masih kuat, tapi ketika sudah tua, imun kita sudah menurun, maka yang diserang itu persendian. Persendian tidak diserang, hanya menjadi lumpuh, tidak kuat jalan. Itu dikatakan kita sering meminum minuman yang keras seperti ya alkohol dan macam-macamnya. Pun juga sama, juda itu bertemunya sperma dengan sesuatu yang panas, darah itu panas, bertemu itu yang mengakibatkan nanti persendian anak kita itu akan menjadi terganggu. Oleh karena itu, perempuan yang punya penyakit juda diperbolehkan, bukan harus, diperbolehkan apa namanya dikembalikan. Wasalisu, adapun yang nomor 3, biwujudil baros, penyakit baros. Baros dengan kusta, lepra, kusta. Kalau yang juga itu lepra. Bahwa ada pun baros, bayadun warna putih fil jildi dalam kulit. Yadhabu damul jildi, yang bisa menghilangkan darah kulit. Jadi darah ini kan seakan-akan sopu dari putih pucat. Wa matahtahu minal lahmi, sehingga merubah bentuk daging yang merah menjadi putih pucat karena memang kekurangan darah itu baros. Sehingga di nama lepra kasar menian kasar. Sehingga itu menjadi terganggu kesehatannya bagi anak juga bagi istri, dan tidak mungkin normal di dalam hubungan. Sehingga orang laki diperbolehkan untuk mengembalikan istrinya ya dengan alasan sebagai aib bagi perempuan, maka diperbolehkan hukumnya. Tidak dosa boleh. Kalau mau dibatalkan tidak apa-apa. Kemudian warabi'u biwujudir rotaki,
Tarakki wa huwa indatu mahal jima' bilahmin. Yang keempat itu farjinya perempuan itu ketutup daging. Jadi nabaki nggak bisa berhubungan karena farjinya perempuan tertutup daging sehingga tidak bisa melakukan. Maka secara otomatis ini fasah nikah. Kenapa? Karena nggak bisa berhubungan karena farjinya tertutup daging. Sehingga kemudian kalau tidak ada hubungan ilah antara suami istri, ini tidak dikatakan nikah. Karena nikah ini wati. Maka ketika substansinya nikah atau inti nikah wati sedangkan perempuan tidak bisa berhubungan dikarenakan tertutup daging, maka boleh dikembalikan dengan sendirinya fasah nikah. Itu terjadi. Kemudian wal khamis bi wujudil qarni wa huwa insidadu mahadil jima' bi 'azmin wa ma'ada hadhihi uyub al-mahdhudatan. Yang keempat adalah qarn. Kelima, ini nekat berarti farji yang perempuan itu tertutup tulang. Kalau tadi daging, sekarang tertutup tulang. Dia bisa beli, tapi kita menemukan jarang. Tapi ketika di kitab itu diterangkan itu pernah terjadi. Akadiyah kunsa, orang yang menyerupai laki-laki dan perempuan. Ini kan beda dua kelamin, beda kelamin laki, beda kelamin ini. Tapi tidak berfungsi keduanya. Salah satu nikah kunsa ada itu ada. Makanya ketika kelamin mana di antara keduanya yang berfungsi, maka di situ dihukumi. Misal kelamin laki lebih berfungsi daripada kelamin ini, ya, maka kelamin laki yang berfungsi. Tapi tekan yang kedua yang kering, lebur yang dikeping. Ini kan tidak bisa. Milana Jimin pernah mulai tahu enggak lagi aja terus itu Dorje artis Dorje itu dulu melakukan OGK, operasi ganti kelamin, belum mengikuti seminarnya di Nurul Jadi. Dorje itu artis, dia kelaminnya laki-laki tapi karakternya perempuan. Jadi mulai cerita kasih diwajari oleh para ulama kan dibahas masyarakat terkait dengan hukum ganti kelamin itu disebabkan kelaminnya Dorje itu laki-laki, tapi Dorje ingin direvisi, maka kan dipilih oleh Dorje itu laki. Kenapa? Karena saya menyaksikan sendiri proses bahasa masyarakatnya dan video proses pembuatannya. Lah ternyata Dorje itu sejak kecil nggak suka kumpul sama laki-laki, padahal kelaminnya laki-laki. Jadi karakternya itu perempuan, suka pakai kumpul sama perempuan, nggak suka sama laki-laki, padahal kelaminnya laki-laki. Muridnya laki-laki di awal-awal, kemudian itu kemudian dampingi laki orang putih keras dan laki tidak nyangka itu dah. Berapa tahun kemudian sudah jadi TV cantik begitu, tidak nyangka. Karena itu cloning pada awal laki orang kecil pada saat itu. Akhirnya karena karakter bawaan dari kecil sampai dewasa Dorje itu tidak mau berkumpul dengan laki-laki, dan tambah lama karakter perempuan melekat kepada Dorje. Banyak inisiatif Dorje untuk melakukan OGK, operasi ganti kelamin di Surabaya waktu itu. Di nama Selatan Tomo, di Tomo. Berapa tahun kemudian timbul permasalahan bahwa ada terjadi seorang artis ganti kelamin, dibahas hukum kemudian haram namanya, hanya diundang di acara bahasa di Nurul Jadi waktu itu ke Badan Nanti Asanatul Wafi. Hanya diproses yang padanya pada waktu itu diputuskan khusus Dorje karena diperbolehkan. Karena apa?
itu menyempurnakan karakter dorce dari kelamin itu, hanya kelaminnya diganti bini laki boleh diproses jadi bini, tapi tidak punya rahim dorce. Waktu itu sempat hilang memang, tapi karena ada yang lebih kuat itu membolehkan dorce untuk melakukan operasi dan menjadi perempuan. Hanya setelah itu kemudian dorce selalu berpakaian yang gini, memang laki tidak pernah hamil itu. Sampai diceritakan waktu itu kan begitu dia operasi tahun pertama dia kawin dengan orang Malaysia 3 kali kawin waktu itu. Dia ceritakan jadi merasa terganggu. Tapi karena memang tidak punya rahim, ya biasa kan gitu. Hanya ingin biar status dia itu tidak bingung dengan kelamin yang laki-laki tapi karakternya perempuan. Maka waktu itu ulama sepakat diperbolehkan. Nah, ini kan bisa. Jadi kembali menabi perempuan yang tertutup daging dan terulang, maka secara otomatis suami boleh mengembalikan secara fikih itu fasakh nikah secara otomatis tanpa harus ditalak pun sudah menjadi fasakh nikah. Kenapa? Karena inti dari pernikahan itu tidak tercapai. Sebaliknya juga, apakah laki-laki sama? Tidak hanya perempuan. Wa yu'addur rajul. Ini kan, suami juga boleh dikembalikan oleh istri. Bahwa istri dulu itu boleh nama dengan agama ini kan sudah mengatur. Apa saja suami yang boleh dikembalikan? Ya, jadi dikembalikan ini, fasakh nikah ini, umpama suami tidak mau, tetap fasakh. Karena inti dari nikah itu, misalkan suami tidak punya kelamin, utul bisa bayi, otomatis nikah, tidak menunggu cerainya suami. Ketika istri sudah minta, maka dengan sendirinya cerai, karena tidak bisa berhubungan. Ini contoh. Bikhamsati uyubin, sama juga perempuan laki-laki juga ditolak, dikembalikan oleh istri kepada orang tuanya, artinya tidak mau dengan 5 sama. Pertama al-junun, sama ketika gila, laki-laki boleh dikembalikan. Kan tak mungkin mas bodos kami mereka laki gila, kan tak mungkin. Kemudian wal judam wal barah, sama laki juga akan ketika barah dan judam, maka sama juga boleh dikembalikan. Wa biwujubil jubbi, dan adanya jub bahwa waktu zakar dulu au ba'dul wal baqi min darar fasyafa fa in qadaraha fa antara falamia. Apa jub? Laki-laki yang putus kelaminnya separuh, atau lebih separuh bisa. Nah, maka secara otomatis ketika diputus separuh itu kan sudah tidak dikatakan hasyafa. Karena mohon maaf, zakarun itu bukan di belakang, yang depan. Makanya menabi anjunannya kelamin tinggi, kalaban apa? Kalaban punggungnya ini kata betal menabi ini. Tapi memegang dengan perutnya di belakangnya zakar itu enggak bata-bata. Karena yang membatalkannya ini kan zakarnya, rasul zakar itu. Ketika potong separuh, maka fungsi yang sama tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Walaupun separuh alhamdulillah. Gimana? Maka otomatis fasakh nikah dikembalikan pada diri kita, pada mau secara fikih boleh, karena fasakh nikah tidak harus tetap cerai. Boleh juga bahwa nikah dengan intinya adalah berhubungan suami istri. Ketika tidak bisa berhubungan boleh. Kemudian
Kemudian wa wujudil anati. Apa impoten? Wa huwa ajizul dzat anil waqti li sukutil quwwati an-nashr li dha'fi fi qalbihi wa alatihi. Impoten badan yang tahu nih kan sering ya, badan sering kanjeng bulan nikah kabin 3 kali ini buru-buru curiga betul. Ada seminggu tak bolong sekali si bibi cerai berbulan-bulan tidak digaulin gitu. Hanya kabin boleh ya begitu, malam pertama kuat sampai berminggu-minggu, pada akhirnya ketahuan batu impoten. Maka mana impoten itu mati secara fasadi karena apa inti dari nikah itu tidak terlaksana. Mirana ketika ada seorang suami istri berhubungan, suami istri tidak berhubungan dalam kurun 1 tahun, tak pernah wajib. Ini kan tanda inti, tak wajib mas kawin, bahkan bisa bahkan ada yang mengatakan tidak perlu mas kawin. Kenapa? Karena tak pernah hubungan. Inti ini kan hubungan. Terutama juga kan utama dengan masalah impoten itu. Jadi bila impoten pas kemarin pertama antenanya sudah kodi oleh telepon ada impoten gitu. Jadi impoten dari awal. Jadi sebelum berhubungan sudah impoten. Tapi kalau sudah impoten sudah berhubungan lama-lama mati dia lain. Bini cacat karena sudah berhubungan. Artinya bahwa impoten ini yang kemudian menggagalkan inti dari hubungan suami istri namanya wati dari awal. Mula sepo itu asyhadu Allah. Ngucap apa perjuangan hidup itu. Kita akan jawab kan tak bisa. Enggak pasti berbunyi tak bisa. Karena sebelumnya sudah ada hubungan, sudah oli. Karena tumpah, mungkin terlalu sering. Akhirnya karena tak kuat tubuh. Itu kita bisa dikembalikan. Ya harus menerima. Artinya itu bukan bagian dari aib yang kemudian menjadikan masa nikah. Urusan masa pesan ini masalah urusan dulu, tapi urusan senang macam-macam. Jadi secara otomatis tidak diperbolehkan untuk masa nikah. Nah, tapi kalau di awal mulai impoten, maka secara otomatis boleh mengembalikan suami. Ini kantor, mana minggu ada pertanyaan? Sebuah ini mana bisa bukan pertanyaan? Jadi kalau udah maaf, Al-Fatihah. Rabbil